Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Sabania Kurniawan dari kelompok 8. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan dashboard analisis penjualan yang dibuat menggunakan pivot table dan pivot chart pada Microsoft Excel yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silahkan. Oke, terima kasih Put. Perkenalkan nama saya Rara Indria Livia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pivot table atau tabel dinamis. Itu salah satu fitur table yang gunanya untuk merangkum, menganalisis data dalam jumlah besar secara interaktif dengan cepat dan mudah dipahami. Di sini seperti yang kalian lihat, kita punya sekali banyak data, tetapi data yang kita punya saat ini belum bersifat dinamis. Saya akan memperlihatkan untuk mengetahui tabel ini bersifat dinamis atau tidak dengan cara menambahkan keseluruhan total sales. Ini saya akan coba menambahkan data penjualan baru. Seperti yang kalian lihat, ini datanya tidak berubah. Saya akan coba mengubah tabel ini menjadi tabel dinamis. Kita select all, klik insert table, dan jangan lupa untuk mencentang bagian biru ini agar terubah. Di sini kalian juga bisa pilih warna. Kita lanjut aja. Kita coba ambil data baru ya guys. Apakah terlihat? Terlihat ya guys? Bisa dilihat perbedaannya. Oke, lanjutnya kita akan coba buat plot chart. Jangan lupa untuk dipilih semua. Klik insert, pivot chart, tambahkan pivot chart. Di sini karena kita udah punya halaman yang udah kita punya calculation, jadi kita tinggal pilih aja. Kalau kalian belum punya, bisa pilih yang new worksheet. Tapi karena kita udah punya, jadi kita pilih lokasinya. Klik di mana aja yang sesuai kalian inginkan, lalu pencet OK. Dan untuk pilih yang kalian butuhkan sesuai yang kalian inginkan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sabrina. Kenalkan, nama saya Sabina Janani. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat chart tentukan harga dari setiap kategorinya. Habis itu kita select all atau di blok semuanya. Terus habis itu kita ke insert, terus pilih pivot chart. Nah, habis itu kita pilih yang existing worksheet. Terus habis itu di OK. Karena kita udah punya datanya, jadi kita tinggal ke calculation. Nanti kalau misalnya udah klik OK, itu bakal muncul data seperti ini. Karena kita mau mencari harga dari setiap kategori, maka itu dari produknya dimasukkan ke dalam row, ditarik. Terus habis itu kita pilih total sales-nya ke value. Terus habis itu klik OK. Nah, nanti itu akan muncul chartnya. Ini nanti kalian tinggal biasanya kalau muncul langsung chart line, karena ini kita ingin membuat chart pie, maka kita tinggal klik kanan, terus ada change chart type, nya yang pie, terus langsung oke. Selanjutnya, chart ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Alfia Sepiani. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan chart 3. Di sini kita ke search data, select all, lanjut ke insert. Caranya sama seperti chart-chart sebelumnya, ke pivot chart, ke existing worksheet, dan lokasinya ke calculation. Untuk chart ketiga ini kita akan buat start column. Ini untuk mencari penjualan berdasarkan bulan. Total penjualan berdasarkan bulan. Jadi di kolomnya
kita masukin kategori, di rows-nya bulan karena kita cari total sales per bulan dan value-nya total keseluruhan penjualan. Kita mau bikin stack kolom, jadi di pivot chart-nya ke kolom dan stack kolom ini. Seperti ini bentuk chartnya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Maria Kursita Makalinilain. Di sini saya akan memperjelaskan tentang Strasbourg. Saya akan memperjelaskan agar dapat diketahui total penjualan setiap cabang. Untuk stepnya sama seperti rekan saya sebelumnya. Lalu masukkan kategori data, dimulai dari cabang di bagian columns, hari di rows, total sales di volume. Dan chart-nya kita pilih yang bar lalu klik OK. Baiklah, saya Putri Sabaniah Kurniawan ingin melanjutkan untuk step selanjutnya. Step berikutnya itu ada pada bagian dashboard. Nah, ini adalah hasil dari chart yang sudah dibuat oleh rekan-rekan saya. Di sini, sebelum kita ke step berikutnya, kalian bisa atur dulu sesuai dengan referensi kalian. Misal ini mau jadikan warna hitam atau putih, terserah, yang penting sesuai dengan kreativitas masing-masing. Selanjutnya, kita akan membuat slicer. Slicer ini fungsinya adalah untuk mengatur semua chart yang ada di sini. Cara membuat slicer ini yaitu pertama kalian klik dulu salah satu chart yang ada di sini, lalu insert, lalu ke slicer. Di slicer ini kalian bisa pilih kategori mana yang mau kalian bisa atur. Misal di sini kita butuhnya di produk atau tanggalnya, kita bisa ada tanggal atau cabang. Di sini udah kategorikan kalau kita pilihnya itu di cabang, produk, dan juga kategori. Bentar. Nah, berikut. Hanya dari slicer ini adalah untuk mengetahui hasil atau kita bisa men-track berapa per bulannya atau kategori ini terjual berapa dan cabangnya itu di mana saja. Misal contoh seperti ini. Jika kalian klik buah, nah dia akan otomatis ubah semua. Bagaimana cara agar bisa keubah semua? Yaitu dengan cara kalian bisa klik di bagian slicer ini. Lalu lanjutnya, bagaimana cara kita buat agar si ini terkonek pada chartnya, itu yaitu dengan cara kalian pertama klik dulu salah satu dari slicernya, lalu kalian ke option, report connection. Dari report connection ini sebelumnya itu semuanya belum dicentang, jadi kalian bisa centang satu-satu semua. Misal pivot table-nya ada 10, dicentang 10-10-nya. Lalu klik OK sampai semuanya sudah tercentang. Setelah itu, dia akan baru otomatis terkoneksi dengan semua chartnya. Lalu setelah itu kalian bisa gabungkan semua ini dengan cara kalian pertama klik ininya. Ini dalam keadaan sudah digabungkan. Bagaimana cara agar dia tergabung semuanya? Seperti ini, kalian bisa pertama kontrol dulu semua tiga ini, dikontrol semua biar semuanya ke blok, lalu klik kanan. Di sini ada yang namanya grup. Nah, karena punya kita ini sudah dalam keadaan menyatu, itu kalian bisa nanti sebelum menyatu di menu grup ini bakal belum kecentang. Misalnya kita ungroup. Ini masih dia bakal terpisah. Kalau misalnya kita grup, nah, dia bakal nyatu seperti ini. Selanjutnya, ada timeline untuk periode per bulannya. Untuk kita bisa tahu tracker
per bulannya. Kenapa bulannya tidak di sini? Karena fungsinya timeline itu untuk mereker si bulan-bulannya, fungsinya, periode berapanya. Sama, ini masih sama seperti yang tadi. Nah, report connection lagi kayak tadi ya. Report connection ini cukup krusial karena kalau misalnya ada satu chart yang tidak tercentang, tidak termasuk dalam si report connection ini, dia otomatis tidak akan terkoneksi. Jadi semuanya terkoneksi, nanti satu itu tidak akan terkoneksi. Seperti itu. Nah, kira-kira jadinya akan seperti ini. Lalu, ini kalian bisa atur sekreativitas kalian. Untuk step terakhir ini, setelah semuanya sudah jadi, ini kalian sudah otomatis bakal tahu trackingnya seperti apa. Dan ini juga berkesinambungan dengan tabel dinamis yang awal. Kalau misalnya kita ubah, kita tambahkan data dari sini, itu dia akan otomatis keubah seluruhnya di sini. Ada tambah cabang atau tambah kategori, nanti dia akan otomatis muncul di sini. Jadi kita nggak usah edit-edit lagi dari awal karena kita sudah diatur dari awal. Nah, di sini kalian bisa rapihkan lagi sesuai kreativitas kalian. Misal ini mau dinamain seperti apa, tabel perjuangan seperti apa. Nah, di sini ada bagian pentingnya yaitu ada di total sales. Bagaimana caranya biar bisa seperti ini? Kalian bisa di sini bisa kalian atur pakai shape. Bagaimana cara kita mengetahui angka total sales keseluruhan ini? Yaitu dengan cara pertama kalian ke calculation. Di sini kita pilih tabel yang paling mudah diketahui jumlahnya. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini aku pakainya di sini kita pakainya yang pie chart karena dia tabel yang paling simple. Chart yang paling simple. Kalian gimana caranya? Udah sama dengan kalian bisa klik grand totalnya. Enter. Nah, setelah ini kalian bisa ke si dashboard. Saya coba hapus dulu isinya. Nah, setelah itu kalian bisa klik ininya. Jadi kalian ketik rumusnya tidak di dalam save tapi di sini. Sama kan? Sama dengan ke calculation lagi. Klik ininya. Nah, enter. Nah, baru dia akan otomatis muncul di sini total keseluruhan salesnya. Kalian bisa lihat sini. Berikut untuk hasil dashboard dari kami. Baiklah, cukup sekian tutorial membuat dashboard dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.